Tuhan bilang, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Apapun yang terjadi, saya tetap berada hidup berkenan seperti Yesus. Nyatakan itu saudara. Soalnya ada lagi, aduh beta, dulu bapak mama kalau beta ingat beta ini uang sisa 50.000 di dompet, sampai semua ngomel ini laki. Ini suami saya, mungkin karena saya ngomel banyak, ini makanya suami saya kurus nih. Saya gemuk kan? Bapak mama lihat saya subur kan? Tapi tidaklah, ya toh bang, San ya. Ya raut mukanya lah menunjukkan. Mungkin, tapi itu masa lalu. Ya, mungkin saya salah dulu ya, saya makanya kalau saya kadang menyembah sesuai dengan itu irama lagu, maksudnya syair lagu itu, saya seperti ingat masa lalu saya itu loh yang buruk tuh. Atau ibu-ibu rumah tangga kalau semua ngomel, itu sama pakai mic kan bisa tahu. Jadi kalau ibu-ibu itu su penat ya, kebutuhan di rumah ini apa? Itu biasanya itu bunyi semua. Nah, puji Tuhan dari dulu sejak kecil saya diajari bapak mama saya memaki ya. Jadi saya tidak pernah menyampaikan kata-kata buruk terhadap suami saya. Cuman ngomelnya itu loh. Perempuan itu kalau cerewet laki-laki telinga panas, itu bisa apa yang terjadi? Badai guntur kilat pun bisa terjadi, iya kan? Nah, itu karena saya belum memiliki kebenaran. Benar. Beta masih pakai ini nih. Tuhan nih, gak ikut Tuhan begini lama nih. Gak pelayanan. Dari kelas 3 SMP saya sudah guru sekolah minggu bapak mama. Ya, iya dari kelas 3 SMP. Dari kelas 1 SMP. Selama kanak-kanak saya dipakai Tuhan di nyanyian, menyanyi juga karena puji Tuhan kasih talenta di suara ya. Nah, kelas 1 SMP saya langsung diangkat jadi guru sekolah minggu. Setengah tahun kemudian saya langsung diangkat jadi ketua pemuda sekaligus dirhen paduan suara di gereja. Ya. Kemudian sampai kuliah. Di kuliah itu umur 18 tahun saya masuk kuliah. Itu saya sudah langsung menjadi ketua sinode gereja kami seluruh Indonesia dan Jerman. Saya mewakili pemudanya. Nah, itu masa-masa jaya pelayanan itu luar biasa saat itu bapak mama. Luar biasa. Tapi sonde ada rohnya, tidak ada kebenarannya, tidak ada yang namanya sikap hati benar di hadapan Tuhan. Jadi beta hanya ikut arus. Orang menyanyi, orang ini memuji Tuhan, hafal nada, beta juga begitu. Itu beta. Ikut arus, tapi tidak tahu tujuan hidup. Tujuan kita ikut itu apa? Saya tidak tahu yang namanya tujuan saya itu adalah Tuhan. Saat itu saya tidak tahu. Sekarang beberapa bulan terakhir di GSK ini, setiap saya dengar khotbahnya Pak Eros, saya dengar khotbahnya Pak Jo, saya dengar renungan-renungan di suara kebenaran. Ini beta terlalu banyak nih yang beta harus buang. Saya harus buang banyak. Saya harus buang banyak. Saya harus mengendalikan diri saya. Saat ini saya nyatakan saya butuh Tuhan karena memang Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Amin. Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Jangan pakai ini, saudara. Datang di hadapan Tuhan jangan pakai ini. Jangan pakai pikiran. Karena di kantong otak ini semua nanti. Aduh, apalagi mama. Aduh, ini hari potong makan apa nih? Aduh, ini corona nih bikin potong bisa apa-apa. Aduh. Biasanya kalau pakai pikiran. Tapi kalau sikap hati yang benar, maka potong datang di hadapan Tuhan dengan apa? Dengan hati yang mau menyembah, hati yang mau memuji, ya. Kalau ketong tahu Tuhan adalah hidup, Tuhan itu adalah kehidupan kita sendiri, maka kita tidak lagi memiliki, ya, hidup yang asal-asalan, saudara-saudara. Hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ketemu hidup itu untuk kepentingan Tuhan.
Hidup kotong itu kotong berikan untuk Tuhan. Jadi ketika kotong lemah pun, kekuatan itu datang dengan sendirinya. Ketika kotong ada di dalam Tuhan. Ketika kotong melakukan sesuatu pun, kotong bingung nih, ambil keputusan apa? Dengan sendirinya hikmat Tuhan itu muncul tuh. Kalau kotong hidup di dalam Tuhan, ya. Kita tidak memiliki kehidupan tanpa hidup bukanlah sebuah kehidupan jika kita tidak memiliki Tuhan. Jadi kotong hidup nih, kalau tidak ada Tuhan, itu bukan yang namanya kehidupan, ya. Sebab Allah itu lebih penting dari apapun. Allah lebih penting dari nafas kita, Allah lebih berharga dari jantung kita, ya. Allah juga lebih besar dari apa yang kita perlukan. Kalau kita butuh apapun dan siapapun, yang kasih siapa? Kira-kira yang kasih kotong segala berkat itu siapa? Tuhan sendiri. Yang datangkan orang-orang di kotong kehidupan untuk menolong kotong itu siapa? Tuhan sendiri. Maka dari sekarang miliki sikap hati, fokus kepada Tuhan, itu yang paling utama, saudara. Saya juga belajar sampai sekarang ini. Sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu yang notabene-nya juga ini perantau ulung. Saya ini ditempa dengan hidup keras, saudara-saudara. Terkadang itu tersalur kepada suami dan anak-anak saya, keras. Kasarnya saya juga masih kelihatan. Mungkin beta omong dia masih kasar. Ya, jadi orang bilang, ih Batak satu ini. Jadi kalau ada teman-teman main gila pasti bilang, Batak satu, semulai. Ada yang ngomel begitu di beta. Tapi kalau ngomong begitu, aduh Tuhan, beta sebegini hancur kok, sampai bebuk suku juga jadi cemar gara-gara beta. Jadi ketong harus tempatkan Tuhan adalah kebutuhan kita sendiri. Bapak mama mungkin butuh banyak hal. Ini bapak yang di depan nama siapa? Victor. Bapak Victor. Kira-kira sekarang butuh apa? Pasti banyak kan? Banyak Ini yang di kotak-kotak butuh apa kamu sekarang? Banyak kan? Banyak yang kita butuh. Tapi bukan itu hal utama yang ketong datang di hadapan Tuhan. Bukan karena ketong butuh sesuatu, tapi karena ketong butuh Tuhan. Itu patokannya, ya. Bukan karena ada kebutuhan, ya, lalu kita membutuhkan Tuhan. Tapi kebutuhan kita sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka kita pasti akan merasa puas dengan apapun yang kita miliki saat ini. Kalau ketong bilang ketong memiliki Tuhan, maka ketong hidup juga pasti senantiasa puas. Sonde lagi merasa kekurangan, ya Bapak Mama. Nah, jadi mari kita mencari Tuhan bukan karena berkatnya, sebab Tuhan itu adalah sumber berkat. Jadi kalau ketong ada di dalam Tuhan nih, misalnya nih, ketong ada di dalam Tuhan. Saya coba kasih ini ilustrasi tentang suami istri atau tentang Nyong dan Nona. Nyong dan Nona yang saling mencintai. Itu ibarat ketong dengan Tuhan mencintai Tuhan, ya gitu. Nah, si Nona ini mencintai satu Nyong, ya. Kalau dia benar-benar sayang, pasti atau benar-benar cinta, mengasihi yang tulus, pasti ketika dia mau menikah dengan si laki-laki ini, dia tidak minta syarat, betul maksudnya? Dia tidak minta kasih beta rumah kok, kasih beta oto kok, kasih beta apa. Pokoknya dia akan tulus, dia akan jalani bersama. Makan sepiring kita berdua, itu dia akan jalani dengan tulus kalau benar-benar cinta. Tapi kalau dia mau dengan itu Nyong, gara-gara ada kebutuhan, ini contoh nih, dia butuh itu Nyong kasih dia uang, pasti dia akan menikahi itu Nyong, bukan Nyongnya yang dinikahi, tapi
Sampai di sini. Ketika dia mau menikah dengan si Nyong, tapi dia minta harta, minta kekayaan, minta segala macam, berarti dia menikah karena dia butuh uang. Berarti dia menikah dengan uangnya, bukan menikah dengan orangnya. Ini secara batin nih, ya. Tapi kalau orang yang mencintai, mau dia sudah punya uang pun, mau dia sudah punya belis pun, orang Kupang bilang belis, mau dia sudah kasih belis pun, tetap cinta. Nah, ketong dengan Tuhan pun begitu, saudara-saudara. Kalau ketong datang di hadapan Tuhan, ketong bilang ketong mengasihi Dia, tapi ketong, Tuhan kasih beta ini, Tuhan meminta ini. Apa bedanya? Berarti kita tidak butuh Tuhannya, kita butuh berkatnya tok. Betul ke saudara itu? Tidak betul, saudara. Kita butuh Tuhan itu bukan karena berkatnya. Kita butuh Tuhan itu karena memang kita rindu bersekutu dengan Tuhan, karena memang kita mau menyembah Dia, karena memang kita mau memuliakan Dia. Itu yang beta rasa. Beta juga begitu, saudara-saudara. Jadi sekarang beta berubah nih. Beta pun doa itu, Tuhan, ini hari ini mau bayar listrik tuh, mau isi token Tuhan. Beta son ada uang. Beta son ngomong begitu loh. Kadang saking tidak tahunya mau minta apa atau mau berdoa apa sama Tuhan. Ini jujur saudara, saya hanya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Tok di situ. Karena kalau kita minta semua, kok Tuhan cuma tahu kok. Tuhan kan sudah tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ngapain kita dikte Tuhan? Iya toh? Untuk apa kita dikte Tuhan? Jadi mari, kebutuhan kita yang sekarang itu, kebutuhan duniawi ada, tapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, butuh Tuhan itu yang paling utama, perlu Tuhan itu yang paling utama. Jangan jadikan kebutuhanmu menjadi patokan untuk mengikut Tuhan. Amin. Ya, Mazmur 73 25 sampai 26. Ini ayat terakhir, saudara-saudara. Sepertinya saya juga ini semakin hanyut dan semakin hanyut. Mohon maaf Bapak Pendeta, lain kali tolong kasih timer ya. Saya nih kalau Pak omong ini panjang lebar Bapak. Jadi ini susah, takutnya jemaat dong. Bah, ini ibu ini ngomong apa ini? Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah ini nih, ayat ini juga menegur saya banyak. Yang kita ingini itu banyak di bumi, tapi yang paling utama kita harus mengingini Tuhan. Amin. Jadi perlukan Tuhan itu dari segenap hati dan jiwa. Ya, ada lagunya Pak Era, saya bilang. Betul, Pak Pendeta. Itu tuh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Betul. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Betul lah. Jadi Allah satu-satunya fokus kita. Amin. Allah satu-satunya ya. Ini lagu-lagunya Pak Eras ini itu tuh jadi maaf ya. Itu banyak menurut pribadi saya kalau saya sedang menyanyi lagunya Pak Eras. Terlalu banyak. Ya. Apalagi kalau ngomong ini ngomong kematian. Ini lagu yang berisi tentang kematian. Aduh, pertama kali beta dengar dia bilang, aduh Tuhan, bes mau mati kok. Tapi memang kita harus mempersiapkan diri, betul toh? Kita harus mempersiapkan diri kita. Sewaktu Tuhan panggil, kan umur manusia tidak ada yang tahu toh. Tiba-tiba saya meninggal, saya nggak tahu kapan. Suami saya mungkin meninggal, saya juga nggak tahu kapan. Karena apa? Waktu Tuhan yang atur. Betul tidak? Kita hanya menjalani, ya. Jadi lagu-lagu yang Pak Era ciptakan ini memang betul.
Ini pengajaran betul bagi beta, jujur. Ada lagi lagu yang bilang, bawa aku ke sana, ajar aku setia, na 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 na, mengerti dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Nah, tujuan hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Mama, saya tidak bisa mengajari atau saya tidak bisa mendikte Bapak Mama, tapi ini yang saya dapat. Saya banyak diubahkan Bapak Mama. Mari kita beralih dari kebenaran. Ketong tahu kebenaran, tapi ketong lebih lagi gitu loh. Lebih lagi. Kebenaran yang murni itu adalah ketika ketong benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena kita memerlukan segala keperluan kebutuhan hidup kita supaya Tuhan penuhi. Bukan itu tujuannya. Tapi kita mau. Kita benar-benar hidup. Dan hidup kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Sekian yang bisa saya sharingkan, Bapak Mama. Selanjutnya Bapak Mama pasti Tuhan taruh di hati masing-masing. Ya, secara Alkitab yang mungkin saya tidak bisa memaparkan lebih dalam, tapi apa yang kita rasa ketika kita membutuhkan Tuhan, berarti kita benar-benar total di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh menjadikan Dia satu-satunya tolong ukur dalam kehidupan kita, ya. Sehingga ketika hati kita, pikiran kita menjadi bejana yang indah, kita akan selalu siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Amin. Ketika menghadap Bapa, kita tidak ragu-ragu lagi. Kita akan berada di mana. Ada lagu terakhir itu Bapak Mama di kertas yang kita bagikan, mengatakan, Tuhan aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Ini artinya kita mengosongkan apa yang ada pada kita untuk Tuhan yang mengisinya, untuk Tuhan yang memperlengkapinya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari lepaskan segala keinginan, lepaskan segala hasrat pribadi. Minta Tuhan untuk memenuhi kita saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan penuhi aku, Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Saudara-saudara, mungkin di antara kita saat ini kita menginginkan banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan ajar kepada kita, inginkan Dia, jadikan Dia hartamu satu-satunya, maka semuanya akan diperlengkapi dalam kehidupan. Ketika saudara-saudara membutuhkan berkat, berkat itu akan mengalir saat saudara menyatakan Tuhan adalah milikku, Tuhan miliki aku, Tuhan Engkau pemilik hidupku.
Tuhan, Engkau berotoritas atas kami. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran surgawi, saudara-saudara. Ketika hati kita menyembah dengan benar, kita akan tahu tujuan kita yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Dan hidup itu sendiri adalah Allah. Kita membutuhkan Dia setiap saat. Kita membutuhkan Dia setiap waktu. Kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Dia. Jangan lagi ingini apapun di dunia ini, saudara-saudara. Sebab saat kita menghadap Bapa, kita hanya memiliki Tuhan. Amin. Perlukan Tuhan dalam hidup. Amin. Haleluya. Kosongkan bejana hatimu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Amin. Dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku, Tuhan penuhi kami. Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi, dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun yang ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari kita bangkit berdiri, katakan sama-sama. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Mari kita jadikan kerinduan kita, kehausan kita adalah Tuhan. Kita perlukan Dia seperti aliran air yang mengalir. Kita haus, kita rindu kuasa-Nya, kita rindu jamahan-Nya, kita rindu diajar untuk hidup berkenan di hadapan Bapa. Nyatakan kerinduanmu di hadapan-Ku. Nyatakan komitmenmu bahwasanya saat ini aku memerlukan Engkau, Tuhan. Bukan karena aku butuh apa-apa, tapi karena Tuhan sendiri, karena pribadi-Mu, Tuhan. Aku mau serupa, aku mau segambar dengan Engkau. Sebab Yesus segalanya dalam hidupku. Haleluya. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Kami mau dibentuk oleh kebenaran-Mu, Yesus. Kami mau semakin dibaharui seperti Engkau, Tuhan. Serupa, segambar seperti Yesus. Sebab Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Sebab Engkau segala-galanya, Engkau hidup kami. Engkau Tuhan, penguasa kehidupan kami, Bapa. Kami perlukan Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Haleluya. Kami percaya lawatan-Mu, kasih-Mu mengurapi kami setiap pribadi, mengurapi setiap keluarga, mengurapi komunitas di tempat ini, mengurapi lingkungan ini, pulau ini, oh haleluya, provinsi
kondisi kami Tuhan, bahkan negara kami, situasi apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi kami di dalam Tuhan. Kami mau tetap hidup, terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.